Sudah 2 tahun ini saya dimadu suami, Bunda. Selama 2 tahun ini, suami saya lebih condong ke wanita itu. Saya sudah berusaha menjalani pernikahan yang berat sebelah ini semampu saya. Tapi saya akhirnya merasa tidak kuat, Bunda. Apakah saya boleh minta cerai sekarang? Tapi di sisi lain, dalam hati saya juga ingin mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau ingin melanjutkan, rasanya sakit sekali. Saya dilema, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya itu tadi adalah salah satu curhatan klien saya yang awalnya diselingkuhi suaminya dengan seorang wanita yang secara usia itu lebih muda. Ya beliau baru mengetahui hal menyakitkan ini setelah 1 tahun. Dan tahun ini adalah tahun kedua. Ya waktu itu beliau menceritakan pada saya bahwa beliau merasa sangat menderita menjalani pernikahan bersama suaminya. Ketika saya gali lebih dalam, ternyata memang suaminya ini berubah drastis sejak pernikahan keduanya itu terbongkar. Yang tadinya masih perhatian dan penyayang, nah ini jadi kasar, egois, dan suka marah-marah. Saya penasaran dan ingin tahu lebih dalam. Apa yang bikin suaminya ini berubah sejak ketahuan menikah lagi? Kok sebelum ketahuan suaminya ini baik-baik saja, tapi setelah ketahuan malah jadi kasar? Nah, usut punya usut, ternyata si wanita, ya istri baru si suami ini juga punya andil untuk mengompori suaminya. Jadi sejak klien saya dan suaminya itu ricuh setelah terbongkarnya pernikahan kedua si suami, nah si suami ini cerita sama si istri barunya. Dan sejak itu istri barunya ini mulai melakukan berbagai cara supaya suami klien saya ini lebih lengket dengannya. Jadi di sini kalau dilihat secara spiritual ada tarik-menarik energi antara si pelakor dan si istri syah. Karena energi aura yang berbenturan inilah yang kemudian membuat si suami tidak bisa menahan diri dan mulai berubah emosional. Lantas, di posisi seperti ini, apa yang harus dilakukan istri? Ya, semuanya tergantung keyakinan istri. Karena itu, saya kembalikan pada klien saya tadi. Seberapa kuat keinginan beliau untuk bertahan? Ketika saya minta beliau skala dari 1 sampai 10 untuk mengukur kemantapan beliau, beliau memilih angka 8. Oke, artinya beliau masih punya kemantapan. Hanya saja dalam kondisi seperti ini, pilihan Bunda secara otomatis menuntut konsekuensi bahwa Bunda wajib berdamai dengan keadaan terlebih dulu. Suka nggak suka, kenyataannya suami dan wanita tersebut sudah menikah. Ya, Bunda mau marah sehebat apapun tidak akan mengubah kenyataan. Karena itu, konsekuensi yang pertama yaitu berdamai dulu dengan keadaan. Lalu, yang kedua, turunkan tingkat harapan Bunda sama suami. Ya, sakit rasanya ketika kita terus berharap pada suami. Karena kenyataannya, suami memang tidak bisa diharapkan. Karena itu, pandai-pandailah membahagiakan diri. Ketika Bunda sedang kesepian, sedih, ingin berbagi, nah ini Bunda harus bisa mengatasinya dengan cara yang lain, bukan dengan mengandalkan suami. Kalau pas suami ada untuk Bunda ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada, maka Bunda wajib punya stok cara lain untuk bisa berbahagia. Nah, ini kaitannya pada aura Bunda. Semakin Bunda bisa menjaga kestabilan emosi, aura Bunda akan tetap terpancar. Dan aura positif Bunda ini adalah modal untuk menarik kembali hati suami. Karena itulah, untuk menjaga aura beliau tetap positif, saya bekali dengan cincin Anira yang sudah saya tirakati dan riadohi secara khusus untuk beliau aktifkan energinya setiap hari. Sehingga harapannya ketika aura beliau terpancar kuat, ya disertai dengan usaha terus menjalin hubungan baik dengan suaminya, nanti Allah itu bukakan jalan untuk beliau. Seperti yang sering terjadi pada klien-klien saya sebelumnya. Ya, menjaga hubungan baik dan menjalin kembali ikatan baik dengan suami ini penting sekali ya Bunda. Supaya apa? Supaya Bunda dan suami itu tetap sefrekuensi dan aura Bunda dan suami itu tetap selaras. Nah, penyelarasan aura ini penting sekali Bunda. Ketika Bunda tetap menjaga aura Bunda positif dan aura rumah tangga Bunda juga tetap selaras,
Insya Allah kalau nanti si pelakor ya ternyata punya niat yang tidak baik, nanti Allah sendiri yang akan bongkar. Ya, sepanjang pengalaman saya menangani kasus semacam ini, klien saya banyak juga yang sudah merasakannya. Nah, kalau Bunda di rumah juga punya pengalaman seperti klien saya tadi dan butuh bimbingan, insya Allah bisa saya bantu. Dan Bunda bisa mendaftar melalui nomor yang tertera di sini untuk mengikuti bimbingan profesional bersama saya. Baik, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk para sahabat Bunda, dan insya Allah ya, besok kita akan jumpa lagi dengan topik rumah tangga lainnya. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.